Mah, Mah, tadi Kak Santi memetik bunga di taman. Kenapa ya? Kok kakakmu memetik bunga? Aku tidak tahu, Mah. Padahal aku sudah mengingatkan kakak. Bagus itu, Dik. Tapi, Mah, aku malah dibilang anak kecil, sok tau lah. Ih, Didi, ngapain sih kamu pakai acara ngadu-ngadu segala? Aku nggak ngadu kok. Aku hanya cerita apa yang aku lihat. Tapi tetap saja, itu namanya ngadu, Di. Apa yang Didi lakukan sudah benar. Maksud Mama? Mengingatkan aku ya? Benar, San. Kita semua memang harus menjaga perilaku kita. Karena itu berbuatlah yang baik dan benar. Dan ketika kamu diingatkan oleh siapapun, termasuk oleh adikmu, sebaiknya kamu mendengarkan, bukannya jadi marah. Baik, Ma. Santi mengaku salah karena sudah memetik bunga sembarangan dan tidak mau mendengarkan Didi. Syukurlah kalau kamu menyadari kesalahanmu, Santi. Maafkan kakak ya, Di. Adik-adik, mari kita baca 2 Raja-Raja 23 ayat 1-9. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka yang membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Bersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Yosia masih sangat muda ketika menjadi raja. Ia berumur 8 tahun saat itu. Namun ia tidak takut menegur bangsa Israel yang tidak taat pada Tuhan. Tidak hanya menegur, Raja Yosia juga mengajak bangsa Israel untuk berjanji akan hidup benar di hadapan Tuhan. Ia mengingatkan mereka untuk taat pada perintah-perintah Tuhan. Kemudian dia menghancurkan berhala-berhala dan semua tempat penyembahan patung yang ada. Baginya, semangat untuk mengikut Tuhan harus dinyatakan melalui perbuatan. Adik-adik, teruslah berbuat baik dan benar dalam keadaan apapun. Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah aku untuk berani melakukan hal yang benar sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.